Untuk sahabatku yang tinggal di dunia, di sebelah duniaku, aku menulis surat ini seolah aku sedang mengetik pelan di depan layar yang lembut cahayanya. Aku suka membayangkan jarak di antara kita bukan sebagai garis di peta, tapi sebagai dua meja kerja yang hanya dipisahkan oleh satu dinding yang sangat tipis. Di sisi dindingku tidak ada angka sama sekali, dan setiap kali aku mencoba membayangkan duniamu yang penuh angka, rasanya seperti membaca bahasa yang belum pernah diajarkan di sekolahku. Karena itu hari ini aku ingin bercerita dengan jujur, supaya kamu bisa berjalan sebentar di gang sempit kotaku yang tidak pernah digantung jam dan kalender. Di tempatku, tidak ada orang yang bertanya kamu umur berapa karena kami tidak punya kata untuk menghitung seperti itu. Kami hanya menyebut fase hidup dengan nama yang lebih lembut, seperti masa pertama kali berani, masa kedua kali jatuh, atau masa ketika akhirnya mengakui rasa lelah. Waktu di sini tidak bergerak lewat jarum, tapi lewat pola cahaya, suara, dan rasa di dada yang pelan-pelan berubah. Pagi bukan jam sekian, pagi adalah saat ketika udara lebih tenang, dan kamu merasa ingin membuka jendela dan menghirup harapan baru. Orang-orang di sini berangkat ke sekolah ketika rasa ingin tahunya terlalu besar untuk ditahan di rumah, bukan ketika angka pada jam menunjuk posisi tertentu. Ada guru yang bilang bahwa murid yang siap belajar akan datang seperti hujan yang datang ke tanah kering dan tidak perlu dipanggil dengan bel yang diatur oleh angka. Tentu saja, kadang semuanya berantakan karena ada yang menunda terlalu lama sampai tanahnya retak dan di situ para tetua turun tangan untuk mengingatkan. Mereka mengetuk pintu dan berkata pelan bahwa cerita hidup anak itu sedang berhenti di halaman yang sama terlalu lama. Kamu mungkin berpikir hidup tanpa angka terasa santai dan bebas, tapi jujur saja, tidak sesederhana itu. Kami tidak bisa berkata 5 menit lagi atau sebentar lagi dengan ukuran yang pasti, jadi kami memakai perjanjian yang lain. Kalau aku bilang kepadamu aku akan menulis lagi setelah 3 kali musim hujan, itu artinya aku menunggu sampai tubuhku merasa cukup banyak pembaruan. Musim hujan di sini tidak kami bagi menjadi hari, tapi menjadi bab, dan setiap bab bawa jenis pelajaran yang berbeda. Saat kecil aku pernah mendengar cerita tentang dunia lain yang menghitung semua hal dengan angka, termasuk berat bayi, tinggi badan, dan semua nilai di sekolah. Waktu itu aku mendengarnya seperti mendengar kisah horor yang lucu karena aku tidak bisa membayangkan bayi yang baru lahir sudah diberi simbol-simbol yang dingin. Di kepalaku, bayi yang baru lahir adalah halaman kosong yang paling harum dan menempelkan angka di sana terasa seperti menempelkan stiker keras di kertas yang masih basah. Tapi semakin besar, aku mulai penasaran. Mengapa kalian di dunia sebelah begitu percaya pada angka sampai rela menyiapkan seluruh hidup di sekitarnya? Di sini hubungan antar manusia juga tidak pernah diukur dengan angka. Tidak ada yang bertanya berapa lama kalian berteman, yang ditanya adalah cerita apa saja yang sudah kalian lewati bersama. Kalau 2 orang mengaku sahabat, orang lain akan bertanya, pernahkah kalian marah dan tidak bicara, dan bagaimana kalian berdamai lagi? Ukuran persahabatan bukan hitungan hari, tapi kedalaman luka yang berani diobati bersama. Cinta juga begitu, tidak ada pasangan yang merayakan hitungan hari jadian seperti di duniamu. Mereka merayakan momen ketika pertama kali berani jujur, momen ketika hampir menyerah, dan momen ketika memutuskan untuk tetap tinggal. Pada hari-hari tertentu, pasangan di sini akan duduk berdua dan mengulang sebuah percakapan yang dulu pernah menyelamatkan hubungan mereka. Itu kami sebut sebagai ulang cerita, bukan ulang tahun. Pernikahan sendiri bukan soal usia tertentu, melainkan saat 2 orang merasa cerita mereka tidak tahan kalau berjalan sendirian lagi. Lamaran biasanya diucapkan dengan kalimat yang kira-kira begini, aku ingin menulis banyak bab tenang dan beberapa bab kacau bersamamu, apakah kamu mau? Lucunya, di sini, kalau ada orang yang bertanya kapan sebaiknya menikah, para tetua hanya menjawab, saat kamu siap membiarkan egomu mati sedikit demi sedikit. Tidak ada tabel perbandingan, yang ada hanya percakapan panjang di beranda rumah sambil menatap langit yang berubah warna. Soal kerja dan penghasilan, mungkin di sini yang paling sulit kamu bayangkan.
Kami tidak punya jumlah gaji, kami hanya punya kisah balasan. Kalau seseorang membantu memperbaiki rumah tetangga, balasannya bisa berupa tempat tinggal di hati seluruh keluarga itu, serta jaminan tidak akan dibiarkan sendirian ketika sakit. Ada juga balasan berupa hak untuk ikut memutuskan arah sebuah komunitas karena cerita hidupnya dianggap cukup tulus untuk didengar. Tentu, bukan berarti semua adil dan indah. Tanpa angka, beberapa orang pandai memoles cerita dirinya sampai terlihat jauh lebih mulia dari kenyataan. Mereka menceritakan jasa-jasa yang sebenarnya tidak sebesar itu, dan sulit sekali menegur mereka karena kami tidak bisa menunjukkan data dalam bentuk angka. Dari situ lahir profesi yang kami sebut perawat narasi, orang yang bertugas mendengarkan, mengecek, dan menjaga agar cerita tetap jujur. Perawat narasi ini sering mengunjungi rumah-rumah, duduk di dapur, dan mendengar keluarga bercerita tentang satu orang tertentu. Ia tidak membawa formulir dengan kolom angka, ia hanya membawa telinga yang sabar dan mata yang menangkap kontradiksi. Dari sana ia menyusun gambaran apakah seseorang benar-benar layak dipercaya seperti yang ia klaim, atau hanya pintar membangun drama. Hasilnya tidak pernah ditulis sebagai skor, hanya sebagai saran yang dibisikkan kepada komunitas ketika mereka hendak mempercayakan tugas penting. Aku sendiri pernah bekerja di sebuah rumah cerita, lembaga yang mengurus kisah hidup banyak orang dalam satu wilayah. Tugas kami mengarsipkan kisah, menenun ulang, lalu mengirimkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk cerita yang bisa dipelajari. Pada awalnya aku sangat bangga karena merasa seperti penjaga perpustakaan yang hidup di antara banyak kisah. Tetapi kemudian aku menemukan sisi yang gelap yang sampai sekarang masih menyentuh luka di dadaku ketika aku mengingatnya. Ada satu pemimpin rumah cerita yang diam-diam menyensor bagian-bagian yang membuatnya terlihat buruk. Ia menghapus bab tentang kebijakannya yang membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal dan menggantinya dengan bab tentang pengorbanan besar. Karena tidak ada angka korban, tidak ada statistik, orang sulit membantah versi yang ia sebarkan. Banyak yang percaya bahwa ia adalah tokoh penyelamat, padahal ada begitu banyak tangis yang tidak berhasil menemukan jalannya ke telinga umum. Saat itu aku merasa sangat tidak berdaya. Aku berusaha menceritakan kembali kisah asli kepada beberapa orang, tapi tanpa angka, ceritaku terdengar seperti pendapat pribadi. Aku berkata bahwa aku mendengar banyak keluarga diusir dari tanahnya, namun mereka bertanya berapa banyak dan aku tidak punya jawaban yang mereka anggap kuat. Disitulah untuk pertama kalinya aku merasakan rasa iri yang aneh terhadap duniamu yang punya cara mencatat jejak kejadian melalui angka. Perasaan itu membuatku gelisah berbulan-bulan. Aku mulai menghindari pertemuan rumah cerita dan lebih sering duduk sendirian di atap rumah sambil menatap langit malam. Di tempatku, langit malam tidak dihitung dengan jumlah bintang, tetapi dipercaya sebagai kumpulan kisah yang sedang menunggu untuk jatuh. Aku menatap lama-lama dan bertanya dalam hati, apakah mungkin ada dunia di sebelah kami yang bisa mengajari kami cara menyembuhkan luka tanpa menghancurkan cara kami memaknai hidup. Pada suatu masa, para peneliti antar dunia di tempatku menemukan cara untuk mengintip sedikit kehidupan kalian. Mereka menemukan televisi, telepon, dan semua alat yang kalian pakai untuk mengirim rekaman, dan mereka sangat terkejut melihat semua angka menempel di sana. Di layar kalian ada jumlah tayangan, jumlah suka, jumlah komentar, dan itu semua seolah menjadi cermin nilai diri. Para peneliti memanggilku dan beberapa orang lain untuk ikut menyaksikan karena kami dikenal sebagai orang yang peka dengan cerita. Saat pertama kali melihat tampilan halaman video di duniamu, aku hampir lupa bernapas. Ada nama pembuat, ada gambar kecil, dan di sampingnya deretan simbol yang menandakan betapa banyak orang yang sudah menontonnya. Aku bertanya, apakah orang-orang di sana merasa lebih berarti ketika angka itu besar dan apakah mereka merasa gagal ketika angka itu kecil? Para peneliti tidak menjawab, mereka hanya memutar beberapa video tentang orang yang berbicara soal sukses dan gagal.
Di salah satu rekaman, ada seorang perempuan yang bercerita bahwa hidupnya terasa hancur ketika angka-angka di layar turun. Ia merasa ditinggalkan, seolah dunia tidak lagi membutuhkan suaranya hanya karena tampilan kecil di bawah videonya mengecil. Di mata kami, cerita hidupnya masih sama kaya dan rumitnya, tapi di mata dirinya sendiri, angka itu seperti hakim yang tidak bisa disuap. Waktu itu aku merasakan sesuatu yang bertabrakan di dalam kepala antara kekaguman pada ketepatan angka dan nyeri pada kekerasannya. Sejak saat itu aku mulai mengerjakan tugas baru mengamati duniamu dan menulis refleksi untuk orang-orang di tempatku. Aku mencoba menjelaskan bahwa angka bisa menjadi lampu yang membantu kalian melihat pola, tapi juga bisa menjadi pisau yang melukai pelan-pelan. Di dunia kami, luka itu sering datang dari cerita yang dipelintir, sedangkan di duniamu luka sering datang dari angka yang membuat orang lupa bahwa mereka lebih dari hasil hitungan. Dalam catatan pribadiku, aku menuliskan bahwa kalian seperti berjalan di kota yang dindingnya terbuat dari cermin yang memantulkan angka-angka di atas kepala setiap orang. Namun jangan salah, dunia kami juga punya jenis cermin lain yang tidak kalah menekan. Karena tidak ada angka yang bisa disalahkan, seringkali orang menyalahkan diri sendiri dengan lebih keras lagi ketika gagal. Mereka berkata mungkin ceritaku memang tidak pantas didengar, mungkin aku hanya tokoh sampingan dalam kisah orang lain. Tanpa angka yang bisa dijadikan alibi, rasa bersalah kadang terasa lebih lengket di kulit. Di sini ada satu tempat yang mungkin akan kamu sukai kalau suatu hari bisa melangkah masuk ke duniaku. Kami menyebutnya rumah penyunting cerita, sebuah rumah tenang di ujung kota di mana orang-orang datang ketika merasa hidup mereka berantakan. Di dalamnya ada orang dewasa yang tugasnya bukan menghakimi, melainkan membantu menata ulang urutan bab dalam hidup seseorang. Mereka tidak berkata kamu harus mencapai ini dan itu, mereka hanya bertanya, bab mana yang ingin kamu peluk dan bab mana yang ingin kamu akui dan lepaskan. Aku pernah datang ke rumah itu pada masa ketika aku sangat benci pekerjaanku di rumah cerita. Aku marah kepada diri sendiri karena tidak mampu menghentikan pemimpin yang memanipulasi kisah orang banyak. Di sana, penyunting cerita hanya memintaku menceritakan semua bab yang aku anggap gagal tanpa memotong dan tanpa menghibur terlalu cepat. Setelah aku selesai bercerita, ia berkata bahwa kegagalanku tidak menghapus bab-bab lain di mana aku sudah berusaha jujur. Ia mengajarkanku cara memandang hidupku seperti sebuah buku yang belum selesai. Ia meminta aku memberi judul ulang pada beberapa bab, bukan lagi bab kegagalan, melainkan bab ketika aku belajar apa yang tidak boleh aku biarkan terjadi lagi. Pelan-pelan aku belajar bahwa tidak punya angka bukan berarti tidak punya cara mengukur pertumbuhan. Pertumbuhan terasa ketika cerita yang sama tidak lagi membuatku mengambil keputusan yang sama. Dari sanalah aku mulai tertarik untuk memahami duniamu dengan lebih lembut. Awalnya aku hanya melihat angka sebagai musuh, lalu aku mulai melihat bahwa di tangan orang yang bijak, angka bisa menjadi alat untuk melindungi banyak jiwa. Aku mendengar tentang cara kalian memakai angka untuk mengetahui apakah bumi sedang sakit atau apakah ada wabah yang perlu ditangani bersama. Di situ aku menyadari bahwa masalahnya bukan pada angka itu sendiri, melainkan pada cara manusia menggantungkan harga dirinya. Ada satu pertanyaan yang terus menggangguku sampai hari ini. Apa yang terjadi pada seseorang di duniamu ketika semua angka yang ia banggakan tiba-tiba hilang dari layar? Apakah ia merasa kosong, atau justru baru pertama kali bertanya siapa dirinya tanpa semua itu? Aku ingin sekali mendengar jawabanmu suatu hari, karena mungkin jawabannya juga bisa menolong orang-orang di duniaku yang jatuh karena cerita. Di sini, kami sedang mengalami masa yang sulit yang mungkin terdengar aneh bagimu. Beberapa peneliti dan pemimpin mulai berdebat tentang apakah kami harus mengadopsi sistem angka seperti kalian. Mereka berargumen bahwa dengan angka kami bisa menghitung korban bencana dengan jelas, mengukur keadilan, dan merancang kebijakan yang lebih tepat.
Sementara yang lain takut bahwa begitu angka masuk kami akan mulai mengukur cinta, persahabatan, dan harga diri dengan cara yang terlalu kaku. Aku terjebak di tengah perdebatan itu. Di satu sisi, aku ingat rasa frustasi ketika kebenaran dipelintir karena tidak ada data yang bisa dipegang. Di sisi lain, aku merinding membayangkan wajah-wajah kecil di sekitar rumahku yang suatu hari mungkin akan belajar membenci dirinya sendiri hanya karena angka di kertas. Kadang aku menatap jari jemariku yang menekan tuts papan ketik dan bertanya, apakah tulisan ini akan menjadi bagian dari alasan kami menerima angka atau bagian dari alasan kami menahannya di pintu. Itulah kenapa aku menulis surat ini untukmu, sahabatku di dunia sebelah. Aku merasa kamu hidup di tengah lautan angka setiap hari, entah di layar telepon, di papan skor, di laporan kerja, atau di kotak kecil yang menunjukkan berapa banyak orang yang melihat karyamu. Kamu mungkin sudah lelah, tapi kamu juga punya kebijaksanaan yang lahir dari hidup di tengah semua itu. Kebijaksanaan itu yang ingin aku pinjam sebentar melalui surat ini. Mungkin kamu bertanya, bagaimana rasanya menjalani hari tanpa pernah tahu pukul berapa sekarang? Rasanya seperti berjalan di jalan kampung yang kamu kenal betul, tanpa papan nama, tapi kamu tahu kapan harus berbelok hanya dari rasa di langkahmu. Kamu belajar mendengar tubuhmu, apakah ia sudah lelah atau masih kuat, dan kamu belajar mendengar sekitar, apakah desa sudah mulai tenang atau masih sibuk. Kamu tidak bisa berkata, aku terlambat, kamu hanya bisa berkata, aku datang setelah sesuatu yang penting terjadi atau sebelum sesuatu yang penting dimulai. Di dunia kami, anak-anak tidak pernah ditanya nilai ujiannya karena kami tidak punya simbol untuk itu. Guru akan duduk di depan murid dan bertanya, bagian mana dari pelajaran hari ini yang membuatmu marah, sedih, atau bersemangat? Murid akan menjawab dengan jujur dan dari situ guru tahu di mana ia harus memperbaiki cara mengajar. Penilaian bukan berupa angka di kertas, tapi perubahan di mata murid ketika ia akhirnya mengerti sesuatu. Tentu saja, ini juga menimbulkan masalah baru. Ada murid yang belajar sangat lambat dan tidak pernah mengaku lelah, sehingga guru sulit menentukan kapan harus berhenti atau kapan harus mengulang. Tanpa angka yang jelas, banyak keputusan diambil berdasarkan intuisi yang bisa salah. Karena itu, setiap guru diwajibkan punya teman bicara untuk meninjau kembali kisah murid-muridnya supaya tidak tenggelam dalam rasa yakin yang keliru. Ketika aku membayangkanmu mendengarkan surat ini, aku jadi penasaran di antara semua angka yang mengelilingimu mana yang paling sering menyakitimu. Apakah itu angka di timbangan tubuhmu yang seakan memutuskan kamu pantas percaya diri atau tidak? Atau angka di rekeningmu yang membuatmu tenang atau panik dalam sekejap? Atau justru angka di layar ketika kamu berkarya yang memutuskan apakah suaramu dianggap penting atau tidak oleh banyak orang? Kalau aku boleh jujur, kalau aku hidup di duniamu, mungkin aku juga akan terjebak di sana. Aku tahu betapa ingin rasanya melihat pengakuan dalam bentuk yang mudah dihitung. Di duniaku pun orang sering mencari bukti bahwa mereka berarti, hanya saja bentuknya cerita, bukan simbol di layar. Mungkin manusia dimanapun memang punya kebutuhan yang sama, hanya berbeda pakaian. Ada satu latihan kecil yang kami lakukan di sini ketika seseorang merasa hidupnya tidak berharga. Kami memintanya menuliskan 3 peristiwa yang masih membuatnya tersenyum ketika diingat. Lalu kami memintanya menuliskan 3 peristiwa yang masih membuatnya sedih atau marah, tapi ia tahu ia bisa jadi lebih baik karena hal itu. Setelah itu kami duduk bersama dan melihat bahwa hidupnya sebenarnya sudah penuh bab yang layak dirayakan, meski tidak ada angka yang memujinya. Aku bertanya-tanya apakah latihan itu bisa membantumu juga. Mungkin suatu hari, setelah menonton angka di layar bergerak naik turun, kamu bisa menutup teleponmu sebentar. Lalu kamu mengingat 3 momen yang membuatmu merasa sungguh hidup bukan karena angka, tapi karena kamu tahu kamu hadir sepenuh hati. Kalau kamu mau, kamu bisa menuliskannya seperti kami menulis bab-bab kecil dan menyimpan kertas itu di dekat bantalmu.
Aku tidak tahu bagaimana akhir perdebatan di duniaku tentang angka. Mungkin suatu hari kami akan menemukan cara memakai angka hanya untuk melindungi, bukan untuk menyakiti. Mungkin kami akan belajar dari duniamu bagaimana mengukur bahaya dan kebutuhan, tanpa mengukur cinta dan harga diri dengan cara yang sama. Atau mungkin kami akan memutuskan untuk tetap hidup tanpa angka dan hanya mengadopsi cara lain untuk menjaga kejujuran cerita. Yang aku tahu saat ini, aku senang bisa mengirimkan surat ini padamu. Rasanya seperti melontarkan botol berisi pesan ke laut yang menghubungkan dua dunia yang sangat berbeda. Aku membayangkan kamu mendengarkan sambil mungkin tersenyum kecil atau mengernyit atau tiba-tiba terdiam karena ada kalimat yang menyentuh sesuatu yang sudah lama kamu simpan. Kalau itu terjadi, berarti dinding tipis antara dunia kita sudah sedikit lebih transparan. Aku tidak ingin menggurui karena duniaku juga punya banyak hal yang belum selesai. Kami masih berjuang melawan cerita-cerita palsu, ketidakadilan yang disamarkan sebagai pengorbanan, dan rasa takut untuk mengakui kelemahan. Kamu juga mungkin masih berjuang melawan angka-angka yang menempel di kepalamu seperti label yang sulit dilepas. Tapi mungkin kita bisa saling jaga dari jauh dengan cara yang sederhana, dengan mengingatkan bahwa kita adalah lebih dari cerita buruk dan lebih dari angka kecil. Kalau suatu kali kamu merasa sangat lelah melihat angka di sekelilingmu, coba ingat duniaku sebentar. Bayangkan jalan kota yang tidak punya jam di setiap sudut dan orang-orang yang menentukan awal harinya dari napas pertama yang mereka sadari penuh. Bayangkan persahabatan yang diukur dari keberanian untuk bertengkar dan berdamai, bukan dari jumlah hari yang tidak pernah putus mengirim pesan. Bayangkan cinta yang tidak dihitung dari hadiah yang diberikan, tapi dari keputusan untuk tetap memegang tangan seseorang saat dunia dalam dirinya berantakan. Di akhir surat ini, aku ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah bertahan mendengarkan sampai kata-kata yang sekarang keluar dari mulutku. Kamu punya banyak hal lain yang bisa kamu lakukan, tapi kamu memilih untuk tinggal bersama suaraku, dan itu membuatku merasa terhormat. Jika kamu merasa surat ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, aku akan sangat senang kalau kamu mau menekan tombol suka. Dukungan sederhana itu membantu surat-surat dari dunia sebelah ini menemukan lebih banyak hati yang mungkin membutuhkannya. Kalau kamu belum bergabung sebagai sahabat tetap di kanal ini, kamu bisa menekan tombol langganan supaya tidak ketinggalan cerita dari dunia-dunia lain yang akan datang. Aku juga sangat ingin membaca isi pikiranmu, jadi kalau ada bagian dari surat ini yang membuatmu teringat pengalamanmu sendiri, tuliskan di kolom komentar. Di sudut kanan bawah layar videomu ada kode khusus yang bisa kamu pindai, dan di deskripsi video juga ada tautan. Dari sana kamu bisa memberikan dukungan untuk kanal ini jika kamu merasa terbantu oleh cerita yang kamu dengar. Dukunganmu akan menjadi bahan bakar agar lebih banyak surat dari berbagai dunia bisa sampai ke tempatmu. Di bagian deskripsi video, kamu juga akan menemukan karya-karya lain yang datang dari seri yang sama sekali berbeda, tapi tetap lahir dari keinginan yang sama untuk menemanimu di saat kamu butuh teman. Kalau suatu hari kamu ingin menjelajahi rasa lain, kamu bisa menelusuri karya-karya itu dan melihat mana yang paling memanggil namamu dari kejauhan. Untuk sekarang, aku akan menutup surat ini dengan doa sunyi agar hidupmu esok hari terasa sedikit lebih ringan, entah karena angka-angka atau karena cerita yang mulai kamu tulis ulang. Salam hangat dari temanmu yang tinggal di dunia, di sebelah duniamu, dan sampai bertemu lagi di surat berikutnya yang akan menunggu kamu untuk kembali mendengarkan.